warahmatullahi wabarakatuh. Soleh solihah kelas 1 yang Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar, meskipun hanya belajar di rumah saja. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pelajaran yang kelima, materinya masih cinta Nabi dan Rasul. Dan pada pertemuan yang kedua ini, submateri kita adalah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Marilah anak-anak sekalian, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian mengamati tayangan video yang kami sajikan, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap kerja keras dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan sikap dan puji dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan sikap kerja keras dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan sikap kerjasama dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Dan yang ketujuh, kalian dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Anak-anak, baiklah, kita mulai menyimak dan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak, Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya hingga 950 tahun, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Anak-anak, meski telah lama berdakwah, namun hanya kalangan orang-orang miskin yang mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh dari kalangan orang-orang terpandang dan kaya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam, karena mereka tidak mau berdekatan dengan orang-orang miskin dan rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Menurut kaum yang ingkar tersebut, Nabi Nuh hanyalah manusia biasa yang tidak punya kelebihan apapun. Alasan itulah yang digunakan mereka untuk tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Para pemimpin kaum yang ingkar itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh dengan satu syarat. Syaratnya yaitu jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang yang miskin itu diusir terlebih dahulu. Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum kafir merasa kesal dan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Para pemimpin kafir mengatakan, jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murka Allah. Mereka lalu bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh
sebagai orang gila dan tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang ingkar itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala. Mereka tidak mempedulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat kepada Allah, dan mereka tetap menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh alaihissalam agar membuat bahtera atau kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikutnya yang bodoh membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya terus bekerja sama menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh alaihissalam sendiri ikut meremehkan ajakan Nabi Nuh untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an lebih terpengaruh orang-orang kafir. Mereka durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh alaihissalam. Dengan bimbingan Allah serta kerja keras dan kerjasama dari Nabi Nuh dan pengikutnya, akhirnya pembuatan bahtera kapal tersebut dapat terselesaikan. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya, dan langit diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan yang lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan, jantan dan betina. Tidak seekor jenis hewan pun yang terlewat karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Kapal yang besar itu dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda bumi yang mengakibatkan daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an yang berenang hendak menyelamatkan diri. Beliau tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya tersebut. Namun Kan'an ternyata keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang masih tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir pun berangsur-angsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan. Kemudian mereka membangun tempat tinggal yang baru. Demikianlah anak-anak sekalian, kisah teladan dari Nabi Nuh. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita jadikan teladan kisah dari keteladanan Nabi Nuh tersebut. Anak-anak, dari kisah tadi bisa kita simpulkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi Rasul pada usia 480 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya tidak kenal lelah
Sepanjang usianya hingga 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sabar, meskipun jumlah pengikutnya sedikit. Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang tekun bekerja dan suka bekerja sama. Saat Allah memerintahkannya membuat bahtera atau kapal, beliau dan pengikutnya bekerja sama dan bekerja dengan tekun. Orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Nuh alaihissalam diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan dalam banjir. Orang-orang yang mau beriman diselamatkan oleh Allah dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Demikian anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, selanjutnya kalian dapat mengerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, salah satu sifat terpuji Nabi Nuh alaihissalam adalah. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam selalu titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bagaimana? Ya. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa mengenal. Nomor 4, dalam membuat kapal, Nabi Nuh selalu titik-titik dengan pengikutnya. Selalu bagaimana ya, dengan pengikutnya. Kemudian yang kelima, coba ceritakan kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam dengan singkat. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga sukses dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak sekalian, dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.